Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat beribadah di minggu yang terakhir di tahun 2025. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin kita memasuki minggu yang terakhir hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, minggu terakhir di tahun 2025. Kita angkat pujian dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Bapa atas kasih setia-Mu, Bapa. Sehingga Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan sampai dengan saat ini. Bahkan di minggu terakhir di tahun 2025. Ya Tuhan, Tuhan kami, pada pagi hari ini kami datang menaikkan syukur dan terima kasih atas kasih setia-Mu. Dan kami akan beribadah kepada-Mu. Kiranya Tuhan pimpin akan kami semua yang terlibat dalam ibadah ini. Baik itu mereka yang sebagai penerima tamu, pemusik, singer, WL, kolektan, operator, bahkan semua yang peralatan yang terlibat guna mendukung peribadatan ini, dan hamba Tuhan yang nantinya menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Sertai akan kami semua, ampunilah dosa kami Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Ya, minggu ini merupakan minggu terakhir di tahun 2025. Dan kalau kita melihat kembali, hari ini merupakan hari yang ke-362. Berarti 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Bila kita transfer itu ke jumlah jam, maka tinggal 72 jam kita akan mengakhiri tahun ini. Kalau bila hari ini, jam ini kita melihat, tambah lagi 16 jam, maka tinggal 88 jam kita akan menyudahi tahun 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca nats pembimbing kita untuk minggu ini terambil di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Bila Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur ini, mazmur yang ditulis oleh Daud, seorang yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan hidup, namun tetap mampu mengarahkan hatinya untuk memuji Tuhan dan mengingat segala kebaikannya. Dan ini adalah sebuah panggilan bagi kita, setiap orang percaya, bahwa dalam segala situasi kita harus memuji Tuhan. Baik jemaat sekalian, sebelum kita menyampaikan doa pengakuan dosa, kita angkat pujian dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 413. Pujilah hai jiwaku. Sembuhkan
hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami tertunduk ya Tuhan. Kami tertunduk malu oleh karena kami tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami banyak melakukan kesalahan dengan apa yang kami lakukan di dalam hidup kami. Baik itu hari ini, minggu lalu, bulan lalu, bahkan sepanjang tahun ini. Jika dikalkulasi, jika dihitung, sungguh sangat amat banyak dan tidak ada seorang pun yang layak di hadapan-Mu. Namun kami tidak terpuruk dan tidak jatuh di dalam hal tersebut oleh karena kami mengingat bahwa jika kami mengaku dengan jujur akan semua kesalahan kami, maka Tuhan setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kami, menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, di hadapan hadirat-Mu kami mengakui semua pelanggaran kami, dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami berdasarkan anugerah-Mu, dan tolong kami berdasarkan anugerah-Mu supaya hidup kami makin hari makin baik, makin menyenangkan hati Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, agar setiap kami memiliki komitmen, kerinduan untuk hidup kudus, untuk belajar meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa agar firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun kami tiap-tiap hari, sehingga ada perubahan, ada pertumbuhan yang nyata di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita karena anugerah-Nya. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri. Sebagai orang yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan sebagai dasar berita anugerah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Atas anugerah Tuhan dan pengampunannya kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita memberikan salam kasih, salam damai satu dengan yang lain, sebagai kerinduan kita juga saling mengasihi. Jemaat sekalian, di minggu terakhir di tahun 2025 ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Elsa Erwatimena, dengan tema menghitung berkat dengan pujian. Baik, kita angkat pujian Tuhan Hai Jiwaku. Dua versi, baik itu versi bahasa Inggris maupun versi Indonesia.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau kembali memperkenankan kami lagi ada di dalam bait-Mu yang kudus ini. Dan sekali lagi, di minggu yang terakhir di tahun 2025, kami mau mendengarkan Tuhan berbicara lagi kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, kami terbatas untuk memahami kebenaran firman-Mu yang suci dan kudus ini. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menolong kami yang lemah dan terbatas ini, dan memampukan kami mengerti bagian demi bagian kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat dan mengubah hidup kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi alat yang terus memperkenankan hati Tuhan dalam segala tiap langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga yang mengurapi dan menguduskan hamba-Mu. Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur 103. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Memang cukup panjang bagian firman Tuhan ini dan waktu kita yang memang terbatas dan tidak semua bisa saya bahas untuk kita sama-sama renungkan, tapi mari kita membaca satu perikop ini sehingga kita tahu bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 103 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan, mari kita membaca secara bertanggapan bagian firman Tuhan ini. Saya membaca ayat yang pertama dari Alkitab TB2. Bapak Ibu bisa membaca dari Alkitab di tangan Bapak Ibu masing-masing. Kita baca bergantian sampai ayat yang ke-22. Tuhan penyayang dan pengasih, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia,
dan keadilannya bagi anak cucu. Tuhan menegakkan taktanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai segenap bala tentaranya, hai para pelayannya yang melakukan kehendaknya. Sama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal ibadah kita tadi, kita menyanyikan lagu Sungguh Besar Kau Allahku. How great thou art. Satu pujian yang sering kali kita nyanyikan dalam ibadah, baik ibadah minggu maupun ibadah lainnya. Saudara, pujian ini liriknya ditulis oleh seorang Kurt Boberg. Dia adalah seorang pendeta dari Swedia. Pujian ini terinspirasi dalam sebuah perjalanan dia ke sebuah perkampungan, di mana dia akan pergi pelayanan ke perkampungan itu. Dan di dalam perjalanan itu dia menghadapi cuaca yang kurang baik. Saudara, cuaca yang kurang baik itu, dan dia melihat hujan yang tidak berhenti, dan dia juga menyaksikan langit, petir, badai, gelap langit pada waktu itu. Dan dia sempat berhenti dalam perjalanannya. Tetapi setelah badai hujan angin yang cukup besar itu tiba-tiba berganti dengan cuaca yang begitu indah. Dia menyaksikan langit begitu indah. Matahari memancarkan terangnya yang luar biasa. Kemudian dia mendengar ada kicauan burung-burung di atas pohon yang begitu merdu. Lewat suasana ini, saudara, itu sangat menyentuh hatinya sehingga dia jatuh tersungkur sambil mengagumi Tuhan dan karyanya yang begitu indah. Makanya di bait pujian itu dikatakan, ya Tuhanku, bila ku renungkan pemberianmu. Setelah dia melihat penciptaan yang begitu indah, kemudian dia lirik yang kedua, bait yang kedua, dia menulis tentang karya penebusan Kristus. Kemudian dengan imannya dia katakan, suatu saat nanti kalau aku ke surga, aku akan bertemu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, pengalaman iman seorang Kurt Boberg dengan Tuhan lewat apa yang dia lihat, lewat apa yang dia alami, lewat apa yang dia rasakan secara pribadi dalam waktu yang sangat singkat pada waktu itu. Tapi saudara, peristiwa itu mengubah hidupnya dalam memandang kasih Allah. Sehingga lagu ini yang awalnya hanya dinyanyikan oleh orang-orang Swedia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, sehingga sampai hari ini pujian yang waktu itu di abad 18, abad 19 sampai hari ini masih kita nyanyikan. Sangat besar kuasa Tuhan. Itulah yang mengubah hidup seorang Boberg. Saudara, hal yang sama juga terjadi dalam pembacaan yang kita baca tadi. Di dalam pembacaan yang kita baca tadi, saudara, kita melihat tentang apa yang dialami oleh seorang Daud. Mazmur yang kita baca ini adalah Mazmur Daud. Di dalam ayat yang pertama dikatakan dari Daud
Itu berarti bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud sendiri. Dialah yang menulis Mazmur ini. Dan Mazmur ini adalah sebuah Mazmur pujian, saudara. Tidak ada permohonan kalau Bapak Ibu baca di dalam satu pasal ini. Tidak ada permintaan, hanya ada syukur, pujian kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang pertama, dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan di dalam ayat yang ke-22 ditutup lagi dengan kata dan kalimat yang sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara, dan berulang kali kalau kita membaca di dalam satu Mazmur ini, 7 kali kurang lebih pemazmur Daud katakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan di dalam tatanan Alkitab, kalau satu kata itu atau satu kalimat diulang beberapa kali, berarti itu adalah poin penting yang ingin disampaikan di dalam firman Tuhan itu. Dan di dalam bagian ini kita melihat bahwa memang apa yang dikatakan oleh pemazmur ini adalah sebuah pujian yang memang lahir dari pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Bagaimana dia merasakan perbuatan Tuhan, kasih Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Dan itulah sebuah pengakuan iman dari Daud tentang kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Dia melihat siapakah Tuhan dan siapakah aku. Siapakah Tuhan dan siapakah saya. Dan dia gambarkan ini di dalam pujian yang kita baca pada pagi hari ini. Bagaimana dia menyadari akan kesetiaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Entah dia berada di atas titik puncak prestasi, jabatan, kedudukannya sebagai seorang raja, pemimpin pada waktu itu. Bahkan ketika dia berada di dalam lembah kegagalan, imannya kepada Tuhan inilah yang membuat dia ada dalam perenungan tentang sebuah pujian kepada Tuhan. Dia tidak melupakan begitu banyak perbuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di bagian Mazmur lain, Daud pun berkata, kalau aku mau menghitung satu persatu perbuatan tangan Tuhan, kalau aku mau memberitakannya dan mengatakannya, saudara, Daud katakan jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Di dalam Mazmur ini saudara, kalau kita perhatikan, pemazmur bukan saja mengungkapkan bahwa menggugah dirinya untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Tetapi saudara, di dalam Mazmur ini Daud juga mengajak umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat-ayat ini, Daud pun mengajak umat Tuhan, mengajak orang Israel pada waktu itu, mengajak pemerintahan pada waktu itu, mengajak bangsa pada waktu itu. Bahkan dia mengajak seluruh ciptaan Tuhan, malaikat-malaikat di sorga, mari pujilah Tuhan. Sebuah pujian yang dia naikkan kepada Tuhan. Dan saudara, pujian ini bukan saja pujian pribadi, pujian umat, pujian malaikat di surga. Tapi hari ini, saat ini, di penghujung tahun 2025 saat ini, tadi Pak Hen sudah hitung tinggal beberapa jam saja. Tinggal 3 hari, saudara dan saya akan meninggalkan tahun 2025. Saudara, pertanyaan sederhana untuk kita jadikan refleksi pribadi. Berkat-berkat apa sepanjang tahun ini yang mendorong kita memuji Tuhan? Bapak Ibu bisa pikirkan secara pribadi. Berkat-berkat apa yang mendorong aku, mendorong saya
untuk memuji Tuhan. Saudara, ada banyak alasan pemazmur memuji Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini. Tetapi ada 3 poin penting yang mencakup seluruh pasal ini. Berkat utama yang membuat Daud memuji Tuhan. Inilah di dalam ayat yang ketiga, di dalam ayat yang keempat, dan di dalam ayat yang kelima. 3 berkat inilah yang membuat Daud memuji Tuhan. Yang pertama, dia mengalami pengampunan Tuhan. Dan yang kedua, dia mengalami penebusan dari Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengalami kepuasan hidup di dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat 3 berkat utama yang Daud naikkan sebagai yang menjadi alasan dia memuji Tuhan dalam perikop ini. Saudara, di dalam bagian yang pertama, dia mengalami pengampunan dari Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, permisi tanya, penyakit apa yang paling berbahaya dalam hidup manusia? Penyakit apa yang paling berbahaya dalam hidup manusia? Penyakit yang paling berbahaya dalam hidup manusia adalah dosa. Dosa. Karena dosa merusak dan membinasakan tubuh, jiwa, dan roh manusia. Dan pengampunan Allah adalah kebutuhan terbesar manusia berdosa. Daud menyadari bahwa aku berdosa. Dia sadar akan pelanggaran dan kegagalan hidupnya. Memang ada penafsir yang mengatakan bahwa Mazmur ini didorong oleh sebuah pengalaman ketika Daud gagal sebagai seorang pemimpin pada waktu itu, di mana dia merancang kematian seorang Uria untuk mengambil istrinya Batseba. Tetapi ada banyak juga kegagalan Daud dalam hidupnya yang dia juga menyadari hal itu. Dia sadar akan pelanggaran dan kegagalan hidupnya. Tetapi saudara, Tuhan membuka hatinya dan Tuhan tetap mau menyatakan kasih dan pengampunan kepada dirinya. Ketika dia mengaku dosa dan kesalahannya, dia merasakan pengampunan Tuhan di dalam hidupnya. Dan saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, bagian firman Tuhan ini, kata pengampunan di dalam ayat ini, di situ menunjukkan, dipakai kata yang menunjukkan tindakan yang terus menerus. Pengampunan yang bukan sekali saja, bukan sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi. Tetapi pengampunan ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Allah terus menerus. Bahkan di dalam firman Tuhan ini dikatakan, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Segala kesalahan, bukan satu kesalahan, bukan dua kesalahan, tapi segala kesalahan. Semua tanpa pengecualian. Kesalahan, kejahatan, kebongkokan moral. Saudara, dia merasakan ada pengampunan Allah yang dia alami secara total di dalam hidupnya. Pengampunan dosa adalah awal pemulihan manusia. Allah tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga memulihkan manusia secara utuh. Itulah yang membuat Daud bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidupku. Kasih Tuhan dia rasakan.
apa yang Tuhan berikan kepada dia, membuat dia menggambarkan kasih Allah itu di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-14, setinggi langit dari bumi. Dia menggambarkan kasih Allah itu setinggi langit dari bumi. Begitu besar. Sejauh timur dari barat. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Bahkan di ayat 14 tadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, dia tahu dari mana kita ini dibentuk. Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini memang debu. Allah menciptakan kita, Allah membentuk kita. Ketika kita rusak, ketika kita gagal total karena dosa, bukankah dia juga dapat memulihkan hidup kita? Makanya ketika Daud datang kepada Tuhan dan dia merasakan begitu besar kasih Tuhan, dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, mungkin hari ini kita sulit bersyukur karena ada rasa bersalah di dalam diri kita yang belum kita selesaikan. Ada kegagalan dan dosa yang kita merasa itu terlalu besar. Gak layak bagi kita dapat pengampunan Tuhan. Saya gagal lagi Tuhan. Saya gagal lagi Tuhan. Padahal di awal tahun saya sudah komitmen untuk tidak melakukan kejahatan ini. Tetapi saya gagal lagi, saya gagal lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memperbaiki hidupmu dan hidupku. Kalau kita bersikeras dan mempertahankan, ya sudahlah, biarlah saya begini. Maka saudara akan menjadi orang bodoh yang paling malang dalam hidup ini. Bahkan saudara tidak mampu menolong diri saudara sendiri keluar dari lingkaran setan ini. Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan. Dan perlu kita ingat saudara, ayat yang ketiga ini luar biasa. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, mengapa pengampunan dihubungkan dengan penyakit? Karena Allah tidak hanya mengampuni, tetapi dia juga menyembuhkan luka akibat dosa itu. Pengampunan yang Tuhan berikan adalah berkat yang sangat besar dalam hidupku dan hidupmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, pujilah Tuhan dan bersyukurlah. Kisah orang lumpuh yang digotong oleh rekan-rekannya ketika Yesus hadir. Sehingga mereka harus membuka bumbungan rumah, sehingga menurunkan orang itu supaya Yesus menyembuhkan dia. Tetapi ketika Yesus melihat iman orang-orang itu, saudara, bagian firman Tuhan ini bagus sekali. Dikatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Padahal dia lumpuh saudara. Tapi Tuhan tidak katakan, hai anakku, penyakitmu sembuh hari ini. Tapi, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus secara langsung menyatakan pengampunan dosa. Sesuatu yang menurut orang Yahudi, hanya Allah yang berhak untuk melakukannya. Saudara, hal ini menegaskan keilahian Kristus dan otoritasnya mengampuni dosa. Siapakah saya
sehingga Tuhan mau mengampuni dosa saya? Siapakah saudara sehingga Allah yang punya otoritas, yang maha segala-gala itu, mau mempedulikan dan mengampuni dosa kita? Bahkan saudara, ketika Yesus di atas kayu salib, Dia pun berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah puncak kasih dan pengampunan Kristus. Jangan sampai kita menyimpan kesalahan, menyimpan dosa yang akan membebani diri kita sendiri dan membuat kita tersiksa, sementara Kristus terbuka dan menunggu saudara dan saya. Ayo serahkan kepada dirinya, karena Dia akan memberikan pengampunan. Saudara, kalau hal yang sangat besar, begitu besar dan begitu ajaib yang tidak bisa saudara dan saya lakukan dalam hidup kita, tapi Yesus mau lakukan bagi kita, betapa bersyukurnya kita. Dan mari kita memuji Dia. Saudara, hal yang kedua, berkat yang kedua yang membuat Daud memuji Tuhan, dia mengalami penebusan dari Tuhan. Melalui pengampunan kita mendapatkan penebusan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, "Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Kalau Bapak Ibu memegang Alkitab terjemahan baru yang kedua, kata menebus hidupmu, di situ dipakai kata, "Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur." Saudara, sebagai orang keturunan Yahudi, Daud paham apa itu penebusan, saudara. Di kalangan kaum Yahudi, cara mengadakan penebusan ialah dengan jalan pengorbanan. Sebagai orang yang berdosa, kita pun belajar bahwa ketika kita berdosa dan menjadi budak dosa, Tuhan Yesus Kristus adalah kurban penebusan dosa kita. Dialah kurban pendamaian yang menebus kita dan mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita dapat berelasi dengan Bapa. Ini bukan hal yang mudah, saudara, karena penebusan adalah pekerjaan mulia dan yang paling berat dalam hidup Yesus Kristus ketika Dia ada di dunia. Ini adalah tindakan membeli kembali. Yesus membeli kita manusia dari pasar budak dosa. Dan Dia membayar dengan harga, yaitu darahnya sendiri. Sehingga orang percaya diampuni, dibenarkan, didamaikan dengan Allah dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi saudara, ketika kita merenungkan tentang kasih Allah, ada karya Tuhan yang begitu besar yang Dia lakukan di dalam hidup kita. Artinya saudara, Allah adalah pribadi yang terlibat langsung dalam penebusan hidup kita. Dari kebinasaan, dari kematian, Dia menarik hidup kita dari ambang kehancuran total karena dosa. Penebusan Allah menunjukkan bahwa kita telah menikmati kasih Tuhan. Penebusan Allah menunjuk bukan saja fisik atau arah hidup kita, tetapi kepada seluruh eksistensi dan esensi manusia secara utuh. Bahkan di dalam ayat ini, saudara, dikatakan, "Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat."
Saudara, Dia bukan saja menebus kita, tapi Dia memahkotai. Dia melimpahi kita dengan kasih setia dan rahmat. Wow. Kasih setia dan rahmatnya itu diarahkan kepada kita. Dia melimpahi kita dengan rahmat dan kasih setianya. Dan itu ditujukannya kepada kita. Inilah berkat yang luar biasa yang membuat Daud bersyukur kepada Tuhan. Saudara, semakin kita merenungkan penebusan Kristus, harusnya membuat kita terkagum-kagum merenungkan betapa besar kasih Allah itu dalam hidup kita. Makanya izinkan saya mengutip lagu yang sering kali kita nyanyikanlah dari KPPK. Tentang kasih Allah dalam KPPK 27 bait yang ketiga. Kalaupun langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Walaupun kita semua di dalam ruangan ini menulis satu sampai kita bosan, sampai kita capek, begitu banyak kasih Allah yang tidak bisa kita lukiskan dan kita tulis. Makanya Paulus melukiskan kasih Allah itu terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu luas kasih Allah itu. Apa yang bisa kita lakukan, saudara, selain memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan? Hal yang terakhir, yang ketiga, adalah dia menikmati kepuasan hidup. Saudara, seringkali kita terjebak dengan nilai-nilai dunia. Karena penilaian dunia seringkali membawa kita berpikir bahwa kepuasan hidup terletak pada kekayaan. Kepuasan hidup terletak pada prestasi, kedudukan, jabatan. Kepuasan hidup terletak pada kenyamanan, zona nyaman kita. Kesenangan, kebahagiaan, bahkan mungkin sebuah pengakuan. Jadi betapa bahagianya, puasnya hidup kita kalau orang menilai kita dan memberikan pengakuan kepada kita. Kamu hebat ya. Kamu luar biasa. Wow, kita hidup dari apa? Pengakuan orang, saudara. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah semua ini sungguh mampu memuaskan jiwa manusia? Ternyata tidak. Tetapi dalam realita, seringkali manusia, bahkan orang percaya, orang Kristen, ini seringkali yang menjadi fokus hidupnya. Saudara, berbeda dengan Daud. Di dalam ayat yang kelima, Daud katakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang dapat memuaskan hidupku. Daud menaikkan syukur kepada Tuhan karena dia justru menikmati kepuasan hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai kita juga salah, saudara. Jangan sampai kita meletakkan kepuasan hidup kita dengan apa yang dunia berikan kepada kita. Konteks di dalam ayat yang kelima ini, saudara,
menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu tahu apa yang menjadi kebutuhan terdalam hidup manusia. Bahkan Dia sanggup memenuhinya. Dia sanggup memuaskan hasratmu. Saudara, kalau memperhatikan tatanan bahasa Alkitab, memuaskan hasratmu, saudara, ini dipakai kata aktif. Jadi Dia yang aktif bekerja untuk kebaikan engkau. Bukan hanya bekerja untuk kebaikan dirinya, tapi Dia bekerja untuk kebaikan dirimu. Dia yang memuaskan hasratmu. Tuhanlah yang memuaskan hasrat kita, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita, impian kita. Itu kepuasan itu datang dari Tuhan. Jangan kita salah meletakkannya, saudara. Bahkan di dalam ayat ini, saudara, dikatakan Dia bukan saja memuaskan, tetapi juga Dia memperbaharui hidup kita. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Saudara, Dia memperbaharui hidup kita. Di sini Dia memakai ilustrasi burung Raja Wali. Mengapa Dia memakai ilustrasi burung Raja Wali? Bukan burung yang lain, bukan ilustrasi yang lain. Karena burung Raja Wali dalam budaya Ibrani itu adalah burung yang terbang tinggi, simbol dari daya tahan yang kuat. Dan burung Raja Wali, kalau dia sudah mencapai usia, setiap tahun dia akan berganti bulunya. Dan ketika dia berganti bulunya, itu ada kekuatan yang baru. Tiap-tiap tahun ada kekuatan yang baru dia dapatkan setelah dia memperbaharui bulu, mendapatkan bulu yang baru. Bulu yang lama ini rontok, dia cabut satu-satu, kemudian dikenakan lagi, dia tumbuh lagi bulu yang baru sehingga dia bisa terbang tinggi. Raja Wali adalah burung yang terbang tinggi dan simbol dari daya tahan. Saudara, Tuhan memuaskan hasratmu dan membuat engkau punya daya tahan dalam menjalani kehidupanmu. Wow. Ada pembaharuan kekuatan hidup, dan Allah adalah sumber kepuasan itu, saudara. Allah adalah sumber kepuasan sejati. Dan kepuasan itu tidak berasal dari hal lahiriah, tetapi dari Allah sendiri. Pembaharuan hidup adalah karya Allah, bukan hasil motivasi diri, tetapi buah dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Orang yang dipenuhi Allah tidak habis-habisnya ada kekuatan. Sekalipun mungkin usia bertambah, tapi daya kehidupan rohani semakin diperbaharui. Dan saudara, kepuasan dari Tuhan itu melebihi apapun yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-103 itu, di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat 18 dikatakan, hidup manusia itu hari-harinya itu seperti rumput, seperti bunga di padang. Pagi dia bertumbuh, tapi sore dia lisut dan layu. Bahkan di dalam ayat 16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Bahkan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Tetapi ini penting, saudara. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di akhir tahun ini minggu terakhir. Satu tahun ada 52 minggu, dan hari ini adalah minggu terakhir. Saya percaya ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara-saudara alami bersama Tuhan. Saya mau katakan jangan lupa bersyukur. Firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu Saudara. Jangan ucapan syukur kita kepada Tuhan hanya sebatas materi yang kita dapatkan. Jabatan atau hal-hal yang nilainya hanya sementara. Itu penting, itu memang kita butuhkan. Tetapi jangan sampai kita bersyukur hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Karena ketika hal itu selesai, mungkin kita pun selesai bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mari kita bersyukur saudara. Karena ada pekerjaan Tuhan yang begitu besar Dia lakukan bagi saudara dan saya, yaitu pengampunan dosa. Dia menebus hidup kita, dan Dia memuaskan hidup kita. Bahkan tiap-tiap hari Dia memberikan kekuatan baru bagi kita. Sebagai komunitas gereja Tuhan, mari kita bersyukur. Kita bisa menjalani tahun pelayanan kita sampai akhir tahun ini. Itu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak tahu tahun depan apa yang Tuhan mau percayakan lagi kepada kita. Yang pasti kita hanya mau belajar taat. Kita hanya mau belajar tunduk. Kita hanya mau belajar untuk memberi diri sehingga Tuhan pakai kita. Sebagai keluarga, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita baru selesai merayakan Natal. Kristus hadir menyelamatkan keluarga. Saudara, alami itu dalam hidup tiap-tiap keluarga kita. Jangan sampai itu hanya menjadi sebuah tema Natal kita. Hanya sebuah slogan dan sebuah acara yang kita lakukan. Tapi benar enggak kita mengalami keselamatan itu dalam hidup tiap-tiap keluarga kita? Nanti di dalam momen akhir tahun kita punya waktu untuk kumpul keluarga. Mari kita pikirkan betapa besar pengampunan, penebusan, dan kepuasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Buat ketiga anak saya yang akan mengakui iman percaya mereka kepada Tuhan, Leti, Wilson, dan Yosua. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Hari ini kalian bertiga mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan dengar pengakuan kalian nanti bertiga di hadapannya. Dan pengakuan kalian didengar juga oleh jemaat Tuhan hari ini. Langkah kalian dalam mengiring Tuhan tidak mudah. Karena firman Tuhan katakan, ikut Tuhan harus siap pikul salib, harus siap menyangkal diri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Kristus yang harus ada di dalam hidup kalian. Sementara realita, orang banyak meninggalkan Kristus. Banyak anak-anak muda gagal mempertahankan imannya.
Tapi hari ini kalian mau mengakui iman percaya kalian untuk mengikut Tuhan. Saya cuma punya satu pesan. Ikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Jangan main-main. Karena itu urusan kekekalan dalam hidup kalian bertiga. Harus bertanggung jawab dengan pengakuan iman yang hari ini kalian akan ucapkan di hadapan Tuhan. Tantangan pasti ada, godaan pasti ada, tapi disitulah kalian harus belajar untuk kembali mengingat apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran katekisasi. Selamat buat kalian bertiga, kiranya kalian terus berjalan dengan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan dalam hidup kalian. Karena kalau kalian melepaskan Tuhan, maka hidup kalian akan sia-sia. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya menutup bagian firman Tuhan ini dengan satu kisah tentang seorang Agustinus. Agustinus adalah seorang bapak gereja dari Hippo. Sebelum dia percaya Tuhan, hidupnya benar-benar rusak. Saudara, kehidupan Agustinus adalah kehidupan yang liar, kehidupan yang penuh dosa. Bahkan dia adalah seorang yang mengikuti filsafat sesat, Manikeisme. Manikeisme itu sebuah ajaran yang menggabungkan beberapa agama digabungkan menjadi satu, dan itulah kepercayaan yang dia ikutin. Hidup di dalam seksualitas, pergaulan bebas, dan hidupnya hancur. Sebagai seorang ibu, mamanya bergumul cukup panjang, bahkan air mata tiap pagi berlinang membasahi tempat tidurnya untuk menggumuli seorang Agustinus. Tuhan, jamalah anakku. Tetapi saudara, di usia yang ke-30 tahun, dia mengalami sebuah kegelisahan di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Kemudian dia mendengar ada suara yang berkata, "Tole lege." Ini adalah bahasa Latin yang artinya ambillah dan bacalah. Di depan tempat dia sedang bergumul itu ada Alkitab. Dan dia mendengar ada suara yang berkata, "Tole lege." Dan suara itu begitu jelas sekali. Dan suara itu menyuruh dia untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma 13 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu, mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Kita membaca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita seperti pada siang hari. Jangan dengan pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Saudara, firman Tuhan ini ketika Agustinus membacanya, dia menangis, saudara. Karena dia melihat Tuhan sayang sama dia. Dia melihat bahwa Tuhan sedang berbicara kepada dirinya secara pribadi.
Dia melihat bahwa inilah hidupku Tuhan. Kemudian dia menangis, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah syukur yang Agustinus bawa kepada Tuhan. Dirinya dia serahkan kepada Tuhan dan dia melayani Tuhan. Saudara, hari ini pikirkanlah apa syukur yang saudara mau bawa kepada Tuhan di penghujung tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bentangkan kepada kami di pagi hari ini. Satu pengalaman hidup Daud sebagai bentuk syukur dia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun umat-Mu datang hari ini di ibadah terakhir di hari Minggu, hari kebangkitan Kristus di tahun 2025 ini lagi. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena setiap kali kami gagal dalam menjalankan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau mau menerima kami apa adanya kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karya penebusan-Mu yang Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mau memberi diri-Mu mati di atas kayu salib untuk penebusan segala dosa dan pemberontakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena kepuasan hidup kami dapatkan daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali realita hidup kami meletakkan kepuasan kepada nilai-nilai dunia. Hari ini lagi kami mau belajar bahwa Tuhanlah sumber kepuasan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, berkati tiap-tiap pribadi, tiap-tiap umat-Mu, tiap-tiap keluarga. Biarlah di penghujung tahun ini kami juga mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal materi, bukan kepada hal-hal yang sifat sementara, tapi kami mau belajar untuk bersyukur karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjamin kekekalan hidup kami. Hari ini Tuhan bersama dengan umat-Mu, kami membawa ketiga anak kami yang hari ini akan mengaku iman percaya mereka di dalam CD pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan ketiga anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Leti, Wilson, dan juga Yosua. Tuhan mengenal hidup mereka. Tuhan mengenal kehidupan dan masa depan Tuhan rancangkan bagi mereka. Doa kami biarlah Tuhan Engkau teguhkan iman percaya mereka, agar mereka terus setia di dalam mengiring Tuhan. Mereka terus setia mengikut Tuhan. Mereka terus setia di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Godaan, tantangan, persoalan pasti banyak mereka hadapi. Tapi biarlah mereka tidak melepaskan tangan Tuhan, tetapi terus memberi diri untuk dipegang oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang hari ini membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Papa, mama, keluarga besar, Tuhan juga memberkati. Dan biarlah mereka juga dapat menolong, menuntun, dan juga membimbing anak-anak yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup dan rumah tangga mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang hari ini tidak bisa beribadah dengan kami karena kondisi fisik yang lemah.
Doa kami dimanapun mereka berada, kiranya kasih Tuhan juga melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Juga kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat Tuhan yang hari ini bahkan sepanjang minggu ini Tuhan tambahkan tahun-tahun usia dalam hidup mereka, juga tahun-tahun usia pernikahan. Doa kami kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur bersama dengan anak kami Freya Yapola yang hari ini Tuhan tambahkan lagi 1 tahun usia. Tuhan juga memberkati anakmu ini, berkati pertumbuhannya, berkati papa mama agar dapat menjadi teladan bagi anak yang Tuhan percayakan di dalam rumah tangga mereka. Berkati masa depan dan pertumbuhan anak ini kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk semua karya-Mu dalam tiap-tiap kehidupan kami, dalam tiap-tiap rumah tangga kami, bahkan di dalam gereja-Mu, komunitas jemaat Tuhan di tempat ini. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama dengan Gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan melaksanakan sakramen baptisan dan juga sidi. Sidi dan baptisan adalah bagian yang sama yang diakui oleh gereja. Sidi bagi mereka yang dibaptis waktu kecil, dan juga baptisan bagi mereka yang telah menyerahkan anak mereka pada waktu kecil. Oleh sebab itu kami akan memanggil ketiga anak kita yang akan hari ini akan mengikuti sakramen sidi, mengakui iman percaya mereka kepada Tuhan. Yang pertama, mohon kesediaan Saudari Leti Abigail Muata, silakan. Kemudian yang kedua, Tristan Joshua Fransen Raja, silakan di tengah. Yang ketiga, Saudara Wilsam Rembrandt Henuk, silakan. Dengarkanlah penjelasan tentang baptisan dan juga sidi yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi baptisan itu adalah panggilan yang memang diperintahkan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Ketiga, saudara dan saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan sekalian jemaat kita akan mendengarkan pernyataan janji dan tekad dari kalian bertiga, dan jawablah pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan dan silahkan jawab berdasarkan yang tertulis yang berwarna merah. Yang pertama, apakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Tuhan Yesus Kristus Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya. Ya, semua dengan nyaring ya, ketiga-tiganya pegang. Yang kedua, apakah saudara dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan percaya itu dengan meninggalkan dosa, dengan meninggalkan dosa dan cara hidup lama, serta mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan yang baru? Apakah jawab saudara? Ya, saya berjanji. Sekarang yang ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh berjanji menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu bersekutu dengan saudara seiman, bersedia ambil bagian melayani Tuhan dan menjadi saksi yang benar? Apakah jawab saudara? Ya, saya berjanji. Yang keempat, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja Kristen Protestan kehidupan rohani? Apakah jawab saudara? Ya, saya berjanji. Selanjutnya, sebagai dasar pengakuan ketiga saudara dan saudari, maka kami persilahkan mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan rangkuman pengajaran yang terdapat dalam pengakuan iman rasuli dan kebulatan tekad untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan totalitas kehidupan saudara seperti yang terdapat dalam Matius 22 ayat 34 sampai yang keempat 37 sampai 40. Kami persilahkan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan saudara bertiga menyatakan kebulatan tekad untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan bersama-sama membacakan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kami persilahkan. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti manusiamu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat sekalian yang terkasih, kita semua sudah mendengarkan ikrar, janji tekad, dan pernyataan mereka untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup mereka. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan orang tua dari ketiga saudara untuk maju ke depan.
Yang pertama, cek mic. Cek. Yang pertama, Leti Abigail Muata, saya persilahkan. Kesediaan Ibu Elsa dan Ibu Reni ada di samping kiri dan kanan saya. Silakan Bapak. Leti Abigail Muata, dengarkanlah firman Tuhan yang diberikan kepadamu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Leti Abigail Muata, aku meneguhkan pengakuan percayamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pernyataan Allah Roh Kudus. Amin. Berikutnya Tristan Joshua Fransen Raja. Di atas Jo. Tristan Joshua Fransen Raja. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Tristan Joshua Fransen Raja. Aku meneguhkan pengakuan percayamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Amin. Berikutnya yang ketiga, Wilsam Rembrandt Henuk. Wilsam Rembrandt Henuk, firman Tuhan untukmu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wilsam Rembrandt Henuk. Aku meneguhkan pengakuan percayamu dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan orang tua kembali. Bapak Ibu sekalian, kita tetap berdiri. Silakan ketiga saudara kita untuk menghadap jemaat. Mereka bertiga telah mengikrarkan janji dan tekad mereka, dan hari ini mereka mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka. Mereka juga telah bertekad untuk setia kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Mari bersama-sama kita rindu bahwa mereka betul-betul sebagai hamba Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama pujian Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal
mereka bertiga betul-betul memiliki hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sekali lagi. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat sekalian, saya persilahkan duduk. Dengan kasih, saya mohon kesediaan Bapak Ketua Badan Pengurus Jemaat, Ketua Majelis akan menyerahkan Alkitab dan juga akta CD. Pertama akan diberikan kepada Saudari Leti Abigail Muwata. Kedua kepada Tristan Joshua Pransens Raja. Berikutnya kepada Wilsam Rembrandt Hinuk. Sekalian foto bersama di depan Pak, silakan ambil dari depan. Baik, terima kasih. Silakan ketiga saudara-saudari untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian, ada kedua anak remaja kita yang hari ini mewakili kakak-kakaknya juga untuk mengungkapkan isi hati mereka di dalam pujian. Saya persilahkan Asni dan juga Apa untuk mempersembahkan pujian.
kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Ya, terima kasih atas persembahan lagu dari doa. Kiranya ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kami kasihi, kita masuk dalam persembahan. Sebelum kantong persembahan dijalankan, kami akan membacakan firman Tuhan seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Begitu pula, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian yang tercatat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan pertama Tawari 16 ayat 29. Kita angkat pujian dari Kidung Puji-Pujian nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Jangan lupa berkat Tuhan di
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan bagi kami sekalian. Dan pada pagi hari ini kami telah membawa persembahan. Semua ini semata-mata hanya adalah milik-Mu. Dan kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi. Dan kiranya ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu, terlebih untuk pelayanan di Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani, baik itu di Sinodal BPP, di Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani kami yang ada di sini. Begitu pula juga dengan pos-pos pelayanan yang ada di Lauce dan Pasar Palu dan Gianyar. Biarlah semua itu semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua persembahan yang sudah kita kumpulkan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujilah Tuhan hai jiwaku. Biarlah hari ini kita mau memberi hidup kita untuk memuji Tuhan, bersyukur dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian sebagai komitmen kita di pagi hari ini. Tuhan, aku mau memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Allah yang ajaib. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Ketiga
Demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempatmu masing-masing, tunaikanlah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu dan mari arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menuntun tiap langkah hidupmu, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita bisa mengambil waktu saat teduh, kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah secara online. Warta jemaat Minggu 28 Desember 2025. Selamat datang dan selamat beribadah pada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Apakah ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami? Jika ada, mungkin bisa bangkit berdiri sehingga kami jemaat dapat menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, jemaat terkasih, pada pagi hari ini di tengah-tengah ibadah kita juga hadir bersama kita Bapak Joni Asadoma bersama keluarga. Saya mohon kesediaan dengan kasih Bapak Joni Asadoma bersama keluarga mungkin dapat bangkit berdiri sehingga jemaat dapat menyambut. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kami dengan senang hati menyambut dan mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beribadah bersama dengan kami kembali pada minggu yang akan datang. Disampaikan kepada hamba Tuhan dan Badan Pengurus Pusat Perwakilan Kupang, juga Badan Pengurus Jemaat dan seluruh Badan Pengurus Komisi GKPKR Kupang bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore bertempat di GKPKR Kupang akan diadakan rapat gabungan evaluasi pelayanan tahun 2025. Dan diharapkan untuk program pelayanan tahun 2026 yang sudah disiapkan oleh setiap rekan dari komisi untuk bisa di-sharing atau dikirimkan ke saya sebelum rapat tanggal 4 Januari 2026. Disampaikan juga kepada jemaat terkasih bahwa Badan Pengurus Pusat sudah menyalurkan bantuan yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan untuk korban bencana di Sumatera Utara. Berikut tayangan video yang bisa dibagikan.
mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, yaitu anak Freya Renea Pola pada hari ini tanggal 28 Desember 2025, Bapak Moses Effendi Yakub tanggal 30 Desember 2025, anak Joel Davel Daud tanggal 1 Januari 2026, dan anak Juan Marco Cristiano Tanoni tanggal 2 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang berbahagia. Disampaikan kepada jemaat jadwal ibadah tahun baru GKPKR Kupang. Ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025 jam 5 sore. Dan yang akan bertugas pada pelayanan ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Usada Leno Elto, liturgis Evangelis Reni Gajah, pemusik Evangelis Ananias Leo, Bapak Beli Warli, Bapak Alfi Paja, Jeremy Kuamesa, dan Irfan Raja. Singer Bapak Habel Taneo, Grace Kuamesa, Gian Tanjung, dan Gloria Tanjung. Penyambut Bapak Hendrik Ngadi dan Ibu Dihartati, kolektor Bapak Joshua Kuamesa dan Ibu Grace Pombu, operator LCD Cinta Leo. Selanjutnya ibadah awal tahun akan dilaksanakan tanggal 1 Januari 2026 jam 9 pagi, dan yang akan bertugas pada ibadah awal tahun, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Usada Leno Elto, liturgis Ibu Iranit Bani, pemusik Evangelis Ananias Leo, Bapak Beli Warli, Bapak David Kuamesa, Jeremy Kuamesa, dan Rasel Tanoni. Singer Owenit Bani dan Cinta Leo. Penyambut Bapak Tony Lim dan Gladys Lim. Kolektor Bapak Alders Kusanit Bani dan Bapak Deki Nit Bani. Operator LCD Chelsea Lim. Selanjutnya petugas pelayanan ibadah minggu tanggal 4 Januari 2026, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elsa Erwati Mena, liturgis Ibu Feti Sinlailoe, pemusik Evangelis Ananias Leo, singer Ibu Lili Tanjung dan Ibu Envi Yakub, penyambut Bapak Hendrik Ngadi dan Ibu Dihartati, kolektor Bapak Effendi Yakub dan Bapak Robert Sinlailoe, operator Chelsea Lim. Demikian untuk warta jemaat minggu ini. Namun sebelum itu saya mengundang seluruh hamba Tuhan, badan pengurus jemaat, adik-adik yang sudah diteguhkan dalam CD, juga para orang tua untuk dapat maju ke depan agar kita dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan langsung bersalam-salaman di depan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.